Halo, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas kabar penting dan mendesak dari kawasan Timur Tengah. Israel dan Suriah sepakat melakukan gencatan senjata. Tapi apakah ini tanda berakhirnya konflik berkepanjangan atau hanya jeda sebelum ledakan berikutnya? Mari kita kupas tuntas latar belakang konflik, bagaimana peran aktor global seperti AS, Turki hingga Israel, dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Sejak awal Juli 2025, wilayah selatan Suriah kembali memanas. Pertempuran terjadi antara dua kelompok utama, milisi Druze dan kelompok bersenjata Bedouin. Pertikaian ini pecah di wilayah Sueda, daerah dengan populasi mayoritas Druze. Awalnya konflik bersifat lokal, tapi cepat membesar karena keterlibatan pemerintah Suriah. Pasukan dikerahkan ke Sueda, namun malah memicu pertempuran yang lebih luas. Israel mulai melancarkan serangan udara terhadap wilayah Suriah, terutama Sueda dan Damaskus. Alasan resminya melindungi komunitas Druze yang memiliki hubungan sejarah dan keagamaan dengan komunitas Druze di Israel. Militer Israel atau IDF menyatakan mereka mengikuti arahan politik dan siap menghadapi berbagai skenario. Serangan dilancarkan pada 14 dan 15 Juli, menargetkan posisi pasukan pemerintah Suriah. Pada 16 Juli, Israel memperbarui serangannya dan mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasan Suriah. Pada 19 Juli, dunia dikejutkan dengan pengumuman PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Suriah Ahmed al-Shara sepakat gencatan senjata. Hal ini diumumkan oleh Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barak, di platform X. Dukungan diberikan oleh Turki, Yordania, Amerika Serikat atau AS melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, negara-negara tetangga lainnya di kawasan Timur Tengah. Tom Barak juga menyerukan agar Druze, Baduy, Sunni, dan minoritas lainnya meletakkan senjata dan bersama membangun Suriah baru yang bersatu. Ini bukan gencatan senjata pertama. Beberapa hari sebelumnya, Kementerian Pertahanan Damaskus juga sempat mengumumkan gencatan senjata, namun gagal karena pertempuran kembali pecah. Fakta di lapangan, puluhan orang tewas di Sueda, 2 warga sipil terluka akibat serangan drone di Damaskus. Milisi Druze terlibat bentrokan bahkan dengan pasukan pemerintah. Israel menyatakan tetap akan memantau dan tidak ragu melancarkan serangan jika pasukan pemerintah Suriah tidak ditarik sepenuhnya. Gencatan senjata ini bukan hanya soal Israel dan Suriah, ini adalah bagian dari konstelasi geopolitik Timur Tengah. AS berperan sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga aktor yang memiliki kepentingan. Turki dan Yordania ingin menghindari krisis pengungsi baru. Iran dan Rusia, sekutu rezim Assad, sejauh ini belum banyak bersuara, tapi bisa jadi mereka tidak puas dengan kesepakatan ini. Apakah ini upaya AS untuk membatasi pengaruh Iran atau bentuk tekanan terhadap Suriah untuk lebih patuh pada agenda Barat? Gencatan senjata adalah kabar baik, tapi rapuh. Jika tidak dibarengi dengan rekonsiliasi internal, perlindungan warga sipil, dan penarikan pasukan asing, konflik sewaktu-waktu bisa meletus lagi. Komunitas Druze dan Bedouin masih memendam ketegangan lama. Pemerintah Suriah juga belum mengatasi akar masalahnya, diskriminasi dan keterbatasan akses. Israel pun mungkin tetap akan mengambil tindakan jika merasa komunitas Druze di Suriah dalam bahaya. Gencatan senjata ini bisa menjadi awal perdamaian atau hanya jeda sebelum perang selanjutnya. Apa pendapat kamu soal peran Israel dan AS dalam konflik ini? Apakah benar demi kemanusiaan atau ada kepentingan politik tersembunyi? Tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus ikuti perkembangan konflik global bersama kami.